Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Tapi masing-masing pertanyaan akan kita bahas secara lebih detail, secara lebih panjang, secara lebih lengkap, supaya dengan lebih jelas. Jadi hari ini saya akan membahas tentang apa sih antisipasi peternak di cuaca yang tidak menentu, kadang hujan kadang panas seperti ini. Karena di cuaca yang kadang hujan kadang panas akan rentan terkena demam. Apa yang harus dilakukan? Oke. Pertanyaan selanjutnya, sapinya tiba-tiba pincang padahal sudah diberi mineral. Di situ akan kita bahas apa-apa saja yang menyebabkan pincang, termasuk alas kandang dan terlalu gede juga menyebabkan pincang. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah sapi 1,5 bulan diperiksa bunting, tapi di usia kebuntingan 2 bulan kok birahi. Apa yang terjadi? Itu akan kita bahas. Siap? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sapinya broyong, perdarahan sampai 5 hari dan mati. Pencegahannya ya opo, antisipasinya seperti apa? Itu akan kita bahas panjang dan lebar untuk kasus kali ini ya. Dan pertanyaannya yang lain adalah apa tadi ya? Sebentar. Assalamualaikum, ada yang bertanya sapi bunting 4 bulan kok keluar darah. Ini akan kita jawab secara penjelasan secara anatomi. Jadi hanya 5 tetapi cukup panjang dan insya Allah memberikan pencerahan bagi Laskar Ngarit semua. Sekian, stay dan tonton terus. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Oke, langsung pada pertanyaan yang pertama. Muhammad Muhroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi perkiraan sudah bunting 4 bulan kok keluar darah dari misnya, berpengaruh di kebuntingannya tidak? Oke, yang pertama, apakah memang sudah bunting 4 bulan? Jika ternyata memang sudah bunting, maka kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, darah bisa keluar dari vulva. Vulva itu adalah kelamin betina yang paling luar, yang terlihat. Itu vulva. Lalu di dalam vulva ada vagina. Itu yang lebih dalam dan biasanya berwarna pink, pucat, dan merah saat birahi. Oke, di depan vagina ada yang namanya cervix. Cervix itu leher atau pintu rahim ya. Di situ ada 4 cincin, yang ini ketika bunting akan menutup. Oke. Yang keempat, lebih depan lagi ada badan rahim dan ada cabang rahim, ovarium dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, darahnya ini keluar dari mana? Oke, ketika hanya keluar dari vulva dan vagina yang notabene itu posisinya ada di belakang cervix, itu tidak apa-apa. Karena artinya tidak apa-apa, tidak beresiko fatal pada janin. Oke, tetapi jika darah ini keluar dari cervix dan depannya cervix, ini menjadi bahaya. Karena apa? Ketika bunting, cervix ini wajib menutup. Di situ ada yang namanya cervical plug. Yang fungsinya cervical plug ini adalah lendir yang keluar pada saat cervical plug adalah lendir kental yang keluar pada saat sapi bunting. Ya, fungsinya cervical plug ini adalah untuk menutup supaya tidak ada bakteri yang masuk. Ini mekanisme pertahanan rahim yang pertama, yang paling luar. Nah, jika perdarahan keluar dari vulva dan vagina, bisa dilakukan treatment lokal, salep, betadine dan lain-lain. Tetapi jika perdarahan keluar dari cervix dan depan cervix, ini perlu penanganan lebih lanjut. Oke, konkretnya jika jenengan ingin lebih jelas, jenengan panggil dokter atau mantri, jenengan peminta diperiksa apakah memang bunting 4 bulan atau tidak, dan bagaimana kondisi status reproduksinya akan bisa dijelaskan oleh Pak Dokter atau Pak Mantri yang ada di sana. Oke, itu penjelasan dari saya, Mas Muhroji. Siap? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Lana Malik, dokter, sapi saya broyongan setelah bayi sapi keluar, tapi perdarahan banyak, dapat 5 hari mati, tidak mau makan. Untuk kedepannya bagaimana antisipasinya? Oke, banyak sekali dibahas masalah tentang sapi broyong. Bagaimana jika sudah kejadian, bagaimana yang harus dilakukan? Oke, saya akan menjelaskan dulu. Jadi di video kali ini agak santai, nggak usah terlalu banyak, tapi satu pertanyaan akan kita bahas secara panjang dan lebar. Broyong atau bahasa medisnya adalah prolaps. Prolaps itu ada 2 paling tidak, yang paling dominan. Pertama, prolaps vagina. Prolap atau ketika bunting keluar seperti balon di vulva dan vagina. Ini biasanya terjadi pada saat sapi bunting, Pak Bos. Oke, pada saat sapi bunting. Lalu prolap yang kedua adalah prolap yang rahimnya keluar semua.
Ini terjadi setelah melahirkan atau postpartus atau setelah proses kelahiran. Saya akan menjelaskan. Prolapsus vagina, prolap vagina, broyongan vagina ya, itu terjadi pada saat sapi bunting. Dan jika jenengan sudah terjadi sapinya, yang bisa jenengan lakukan adalah memberikan porsi makan minum terbagi. Itu yang pertama. Jadi kalau sapinya jenengan sehari makan 10 kilo, gampangannya, yang biasanya jenengan bagi 2, pagi 5 kilo, sore 5 kilo, ini angka gampangnya. Maka ini harus jenengan bagi bisa 4 atau 5 kali. Jadi sekali makan cuma 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Jadi dicicil. Supaya apa? Supaya angka yang masuk ke tubuh itu tetap secara kualitas, tetapi secara kuantitas dia terbagi sehingga tidak terjadi terlalu kenyang. Oke, tidak terlalu kenyang ya. Yang kedua, porsi minum. Misalkan jenengan biasa memberikan dia 2 kali, 25 liter pagi, 25 liter sore. Ini jenengan bagi 4 atau 5, 12,5, 12,5, nah seperti itu. Porsi terbagi itu manfaatnya adalah meminimalkan tekanan mendadak di lambung yang menyebabkan tekanan di abdomen atau rongga perut sehingga menekan anak dan vagina. Jika tidak dilakukan ini, maka tekanan semakin besar sehingga penggantung uterus akan semakin jebol. Dan begitu anak nanti keluar, rahim ikut keluar. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jenengan bisa sering melepaskan dia di penggembalaan atau di padang, ya di halaman lah, supaya dia noto, supaya dia lebih banyak bergerak dan lebih noto. Yang kedua. Yang ketiga, yang harus jenengan lakukan adalah memastikan kandang tidak licin dan rata dan tidak licin. Yang keempat, memastikan alas kandang itu tidak terlalu doyong ke bawah, tapi pastikan doyong ke depan atau paling tidak datar, atau kemiringannya kurang dari berapa ya, 2,5 atau 5 derajat ya, itu. Jadi itu yang bisa jenengan berikan. Dan selanjutnya adalah jangan stres si sapi serta jaga kebersihan kandang, karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Oke, itu tadi pengertian tentang prolapsus vagina. Nah, bagaimanakah jika ternyata sapinya jenengan melahirkan dan broyong? Maka langkah pertama yang harus jenengan lakukan adalah segera telepon mantri atau dokter. Jangan telepon jagal. Telepon pertama mantri atau dokter. Lalu organ yang keluar ini jenengan bungkus pakai karung goni ya, atau pakai handuk, atau pakai kain yang agak tebal tapi tidak terlalu berat, sehingga tujuannya adalah menutup agar tidak tergores terhadap kandang, terhadap bambu, terhadap paku. Langkah pertama sambil nunggu dokter. Jangan mencoba dimasukkan sendiri karena itu ada tekniknya. Banyak yang mencoba dilakukan tindakan sendiri yang akhirnya malah jebol, berdarah, anemia, dan mati. Jadi segera panggil dokter. Penanganan pertama yang bisa dilakukan adalah membatasi gerakan, memastikan tidak ada bagian-bagian kandang yang bisa melukai organ uterus yang keluar ini tadi. Lalu membungkus dia, boleh pakai handuk yang jenengan rendam air es. Jenengan rendam air es, dia dingin, langsung jenengan buntel ya. Tahan, gimana gerakannya, tahan sambil nunggu Pak Dokter. Jangan panik, jangan manggil jagal. Ini masih bisa disembuhkan. Apalagi jika sapinya jenengan sudah punya anak, eman-eman. Oke, itu yang bisa jenengan lakukan jika sapinya kejadian broyong. Segera panggil dokter, bungkus dengan handuk atau goni, boleh dalam kondisi kering, bisa dalam kondisi setelah direndam pakai air es. Begitu dokter datang, dokter akan membersihkan, membius dulu top lokal biasanya supaya dia tidak sakit. Dibersihkan pakai air mengalir, boleh air es, boleh dibersihkan total, dikasih gula untuk mempercepat involusi, dimasukkan, ditanam antibiotik dan disuntik. Dan jangan selesai sampai di situ, jenengan minta dipasang ring. Yang kedua, minta injeksi lanjutan jika memang diperlukan. Kalau saya biasanya seminggu saya suntik 2-3 kali sampai betul-betul selesai. Begitu Pak Bos, semoga bermanfaat dari Lana Malik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Eka Nasatun Husna bertanya, Dok, kalau sapi udah di PKB dan hasilnya hamil 1,5 bulan, pas kebuntingan 2 bulan, sapi saya birahi lagi dok, naik-naik keluar lendir. Apa kemungkinan sapi saya gak jadi bunting dok?
Bisa jadi tidak jadi bunting, tapi jangan tergesa-gesa. Berarti 1 bulan ke 2 bulan ya, jenengan tunggu sampai bulan ketiga. Bulan ketiga kalau dia dari 2 bulan ke 3 bulan tadi masih rutin birahi, kemungkinan besar tidak jadi. Tapi jika nanti sampai ke 3 bulan ternyata birahinya berhenti, bisa jadi bunting. Jadi jenengan panggil dokter dan lakukanlah pemeriksaan kebuntingan lanjutan untuk memutuskan apakah dia nanti bisa di IB pada saat birahi atau dilakukan pengobatan. Oke? Siap. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Wawan Susanto, dok, sapi saya tiba-tiba kakinya pincang, padahal udah aku kasih mineral tiap hari. Kepincangan itu faktor yang mempengaruhi nopo mawon? Oke, kepincangan itu banyak faktor Pak Bos. Mulai dari kekurangan gizi, bentuk alas, kelicinan alas, ya, lalu usia, kebuntingan berapa bulan, seberapa derajat parahnya dia menyusui, dan makanan yang jenengan berikan, serta ada tidaknya trauma ketika dia bangun tidur. Kandang yang licin, kandang yang ketika sapi ini mau bangun membuat sapi ini kesulitan, akan cenderung membuat sapi ini dingklang. Yang pertama, kandang yang tidak rata sehingga sapi menumpuk 4 kaki itu tidak nyaman akan menyebabkan pincang. Meskipun sudah di mineral, sapi jantan yang jenengan gemukkan sampai di atas 700-800 kilo, meskipun sudah digenjot pakai mineral dan lain-lain, akan cenderung cepat pincang. Oke, jadi faktornya cukup banyak. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua beban yang ditahan oleh si sapi, yang ketiga adalah permukaan, bentuk, dan tingkat kebersihan lantai kandang, yang keempat adalah seberapa besar sapi ini menahan berat tubuhnya, dan yang kelima, kaki ini ada trauma atau tidak. Dan ketika ada trauma baik itu di kuku maupun di persendian, itu treatmentnya tidak cukup sekali 2 kali, tapi harus terus-menerus injeksi dan perbaikan nutrisi serta disupport dengan kandang yang tidak licin. Bisa menggunakan karet atau karpet sapi. Siap. Oke, Wawan Susanto, semoga bermanfaat. Pertanyaan terakhir hari ini 5 saja, nggih Pak Bos. Yang penting 1 pertanyaan kita bahas secara panjang dan lebar. Mohon dibahas Pak Dokter, apa antisipasi peternak dalam cuaca seperti sekarang ini? Cuaca memang sedang tidak menentu. Siang panas, sore hujan, malam hujan dingin. Banyak yang terkena 3-day sickness atau bovine ephemeral virus. Ya. Yang harus dilakukan oleh peternak adalah yang pertama, memastikan nutrisi ini tercukupi, itu mutlak. Jangan sampai di cuaca yang tidak jelas seperti ini nutrisi kurang, hijauan terutama. Oke, nutrisi disarankan buat yang tidak penggembungan intensif, disarankan 10-12% kali berat badan. Nutrisi harus tercukupi. Oke. Yang kedua adalah pastikan lantai kandang tidak kemprok, hangat, nyaman, bersih, dan terpantau. Jangan sampai amoniak dari feses, amoniak dari urin mengumpul di satu sudut dan itu terhirup berulang-ulang ketika seekor sapi ndepro atau lagi tidur. Atau bahkan ketika dia mau sakit ditambah aroma amoniak yang menyengat, maka seekor sapi akan makin parah demamnya. Nutrisi yang kedua adalah alas kandang hangat, nyaman, bersih, kering, dan tidak kemprok. Oke. Yang ketiga, ketika jenengan jual beli sapi, ya, ketika ada sapi yang mau masuk ke kandang, pastikan sudah dikarantina. Hindari membeli sapi dengan indikasi pilek, mata neroco, dan bersin-bersin. Ini sangat menular. Ya, yang ketiga. Yang keempat, pemilihan suplemen yang baik itu bisa diberikan mineral, molase, molase dan gula. Itu boleh diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi yang paling fatal adalah amoniak. Alas kandang pastikan bersih, terutama buat jenengan-jenengan yang mencombor sapi, karena makan comboran baik itu bekatul maupun ampas tahu, apalagi fermentasi dengan ampas bir, dia kadar amoniaknya itu cukup tinggi. Sehingga jika jenengan rodo leno pada saat jenengan rodo sibuk di saat yang tidak menentu ini,
kelembapan naik, amoniak tercium lebih banyak, itu akan menyebabkan sapi rentan terkena BEF, MCF, terutama jika ada kambing dan domba dan jika dekat dengan tempat sampah. Itu yang bisa jenengan lakukan antisipasi cuaca. Jadi Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, hari ini saya hanya membahas 5 pertanyaan, tapi satu pertanyaan kita bahas agak panjang. Semoga 5 pertanyaan ini yang sudah kita bahas sedikit memberikan pencerahan kepada Laskar Ngarit semua. Sekian video dari saya, jangan lupa tetap dukung channel saya Sahabat-sahabat TV dengan like, subscribe, komen, dan silakan share video ini di grup-grup di mana jenengan aktif di sana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas-Blas, semangat. Matur nuwun.